Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas TV. Bagi Anda yang baru bergabung, kami pagi hari ini masih membahas bagaimana potret pendapatan daerah dan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, ada Haji Sugianto Nangola SH.MH, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita lanjutkan, Pak. Kita tadi sudah membahas bagaimana kemudian proses pengambilan pajak istilahnya dari masyarakat begitu ya. Lalu sekarang kita akan membahas apakah kemudian hasil dari pajak tadi ini sudah maksimal untuk masyarakat Jawa Barat? Ya, perlu diketahui bahwa pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah itu akan kembali lagi kepada rakyat. Untuk apa? Untuk pembangunan Jawa Barat. Maka dari itu, dengan mudahnya masyarakat membayar pajak, dengan lancarnya pembayaran pajak, dengan tepat waktunya masyarakat bayar pajak, ini akan menjadikan kelancaran pembangunan yang ada di daerah di Jawa Barat ini. Maka dari itu, saya berharap kepada masyarakat, karena pajak ini dari rakyat dan untuk rakyat, maka selayaknya lah masyarakat taat membayar pajak. Kenapa? Karena ini untuk rakyat kembali, untuk membangun daerah kita sendiri. Nah, tidak ada anggaran pembangunan dari daerah lain yang bisa membangun daerah kita ini, kecuali anggaran dari daerah kita sendiri. Maka dari itu harapan saya kepada masyarakat betul-betul tepat waktulah dalam membayar pajak. Kenapa? Karena ini perlu perlu program pembangunan ini berjalan dengan baik. Ketika program ini terganggu, maka pembangunan itu pun akan ikut terganggu. Itu harapan saya tadi disampaikan bahwa bukan untuk siapa-siapa uang yang dibayarkan oleh rakyat itu, untuk rakyat sendiri sebenarnya. Pemerintah hanya mengelolanya saja. Kami dari anggota Dewan ini mengawasi agar betul-betul pembangunan itu dapat dilakukan, pemungutan pajak itu dilakukan dengan baik, dan akhirnya ujungnya nanti akan bisa membangun Jawa Barat. Baik, setelah dari pengawasan kemudian legislatif ya berarti, ini apakah kemudian kalau dari penglihatan Bapak ini sudah bisa dirasakankah begitu manfaat pajak untuk masyarakat dan apa yang paling terasa? Ya dari itu ya, kemarin tahun yang lalu kita pendapatan daerah kita itu besar sekali anggarannya untuk pendidikan, 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Nah, sisanya itu untuk pembangunan. Artinya apa? Artinya anggaran itu terbagi habis untuk program pembangunan di Jawa Barat ini. Nah, itulah sebabnya saya bilang tadi, kami betul-betul mengawasi dari tiap kunjungan kerja kepada dinas-dinas pendapatan daerah, kami awasi. Agar apa? Agar betul-betul pendapatan ini tidak dikorupsi oleh pemerintah. Betul-betul ini hitungannya harus benar. Berapa pendapatan yang didapatkan, berapa program pembangunan yang dilakukan, apa hasilnya, apa outputnya, apa outcome-nya. Nah, itulah yang kami awasi. Tujuannya satu tadi, karena dananya sudah kecil, jangan sampai dana yang kecil ini ya tidak bisa ada pembangunan Jawa Barat. Itu sebabnya. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai Jawa Barat, sebentar lagi masa jabatan gubernur dan juga wakil gubernur ini akan berakhir. Apakah kemudian ini akan berpengaruh mengganggu pendapatan daerah kita, Pak? Kalau sistem ya, karena pendapatan kita ini sudah digitalisasi dan sistem pendapatan kita sudah berjalan, menurut saya tidak akan berpengaruh. Memang kepemimpinan itu sangat menentukan ya untuk untuk kemajuan pembangunan di daerah. Tetapi secara aturan, secara regulasi, secara sistem kita sudah settle ya, tidak akan mempengaruhi apakah pendapatan itu turun atau pendapatan itu akan ribut, itu tidak seperti itu pengaruhnya. Memang kebijakan pemerintah terhadap pendapatan ini harus betul-betul pro rakyat. Itu yang paling penting bagi kami. Agar apa? Agar pendapatan ini bukan untuk yang lain, untuk rakyat. Kenapa dia harus pro rakyat tadi itu loh. Nah, tadi disampaikan bahwa apakah Ridwan Kamil nanti tanggal 5 September nanti akan diganti oleh PLT lantas berpengaruh kepada pendapatan, insya Allah tidak akan berpengaruh. Tidak akan berpengaruh ya. Baik. Pak, ini tadi kemudian peran aktif DPRD ini sudah disebutkan, beberapa diantaranya selain pengawasan tentunya usulan-usulan ini terus dilakukan kepada Bapenda daerah. Apalagi kemudian yang akan terus dan harus terus dilakukan dari legislatif untuk pengawasan pendapatan daerah kita ini? Nah, kami saat ini, karena ini di tahun politik ya, pengawasan harus kami lakukan terus-menerus. Kenapa? Tujuannya tadi agar betul-betul pembangunan di Jawa Barat tidak terganggu. Bagaimanapun juga pemerintah
punya tugas sampai tahun 2024 nanti. Pemilu itu akan dilakukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Baik. Artinya masih panjang jenjangnya untuk pembangunan ini dilakukan. Maka dari itulah kami anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang jumlahnya ada 120 orang ini sekarang ini lagi programnya turun ke daerah pemilihan. Baik. Purdapil. Agar apa? Agar mengawasi pembangunan di daerah itu berjalan dengan baik. Tidak terganggu oleh politik ini. Itu harapan kita. Walaupun di tahun politik, kita berharap jangan sampai pembangunan ini terhenti gara-gara politik. Itu masalahnya. Baik. Yang menarik juga adalah bagaimana kemudian dalam hal pendapatan daerah, kemampuan kepala daerah ini juga punya andil yang tidak perlu dipertanyakan gitu ya Pak ya? Ya maka dari itu saya bilang tadi, untuk membangun daerah sebenarnya dibutuhkan sekali kepala daerah itu yang mempunyai kemampuan yang komplit. Baik. Apakah dia mampu memimpin pemerintahan, memimpin dunia usaha, ini harus betul-betul memiliki kemampuan itu. Tanpa itu akan lambat pembangunan, akan santai-santai saja pembangunan di daerah. Maka dari itu ke depan rakyat itu memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang punya kemampuan bukan saja untuk menjalankan pemerintahan, tapi bagaimana membangun daerah itu agar pembangunan itu berjalan di daerah itu. Baik, untuk masyarakat lagi, kita sama-sama cerdas dalam kemudian memilih pemimpin kita begitu ya. Betul. Pak, mungkin ajakan untuk Pemprov dan juga masyarakat Jawa Barat agar sama-sama kita bisa memenuhi capaian pendapatan kita. Ya, saya berharap bahwa tahun ini kalau melihat tren pendapatan sangat positif, bahkan kita akan menuju arah new normal kembali dengan sistem digitalisasi ini, pemerintah harus betul-betul fokus terhadap pendapatan daerah ini agar betul-betul pendapatan daerah kita ini bisa ditingkatkan. Bukan hanya di tataran program, tapi bagaimana implementasi di lapangan agar betul-betul bisa diawasi dan tidak terjadi korupsi. Itu yang paling penting. Bagaimana caranya supaya pendapatan ini betul-betul nanti dirasakan oleh rakyat untuk pembangunan Jawa Barat ini. Begitupun kepada rakyat, saya berharap bayarlah pajak pada tepat waktunya. Kenapa? Karena ini semata-mata untuk rakyat, dari rakyat dan untuk pembangunan bagi rakyat. Jadi membayar pajak itu bukannya uangnya itu untuk pemerintah, tapi untuk pembangunan Jawa Barat gitu. Baik, Kang Sugianto Nangolah, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara. Semoga tadi informasi yang disampaikan ini kemudian informatif dan juga bermanfaat. Artinya adalah kita sama-sama ayo bayar pajak, taat bayar pajak untuk kita nanti. Baik, saudara, kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.